Sejumlah korban kasus penipuan robot trading Fin888 mendatangi gedung Badan Reserse Kriminal, Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu tanggal 12 April tahun 2023 untuk meminta penyidik menangkap pelaku utama atau dalang dari kasus penipuan tersebut. Adapun kasus itu dilaporkan sejak tanggal 11 Februari tahun 2022 dan terdaftar dengan nomor LPB 00772-2022 Bareskrim Polri. Korban kasus itu sekitar 800 orang dengan kerugian sekitar 200 miliar rupiah. Kuasa hukum korban, Oktavianus Setiawan menduga ada upaya yang dilakukan penyidik sehingga pelaku utama dalam kasus penipuan itu tidak diadili. Kami menduga bahwa ada upaya melindungi orang besar di kasus Fin888 TPPU dengan kedok penipuan ini, yang dimana kami menantang dari pihak Bareskrim, pihak penyidik dan juga kejaksaan untuk bekerja secara profesional dan transparan, ujar Oktavianus di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 12 April tahun 2023. Ia menyebut, polisi memang saat ini sudah menangkap dua mitra atau afiliator robot trading Fin888 sebagai tersangka yakni Petervi Sufandri PC dan Kerry Chandra CC, namun pelaku utamanya Cahyadi Raharja belum dijadikan tersangka. Sebagai informasi, Fin888 bekerja sama dengan broker asing di Singapura, Samtrade FX. Namun, menurut Oktavianus, uang korban di Indonesia tidak pernah ditradingkan dan tetap berada di Indonesia. Dia pun menerangkan, Fin888 mulai beroperasional di Indonesia sejak Oktober tahun 2019. Lalu, Desember tahun 2021 korban sudah tidak bisa menarik uang yang diinvestasikannya. Oktavianus menjelaskan, dugaan adanya upaya melindungi dalang atau pelaku utama dari kasus penipuan robot trading Fin888 berdasarkan sejumlah alasan. Sebab, menurutnya, ada keterlibatan Cahyadi Raharja dalam keterangan di afidavit atau surat pernyataan sukarela di bawah sumpah di hadapan pejabat berwenang yang dikeluarkan pengadilan di Singapura dan telah diapostile atau disahkan Kemenkumham RI. Dia menjelaskan, dalam dokumen afidavit itu disebutkan ada keterlibatan Cahyadi Raharja sebagai sam representatif bisnis atau penanggung jawab Fin888 untuk wilayah Indonesia. Bahkan, Oktavianus menekankan dugaan keterlibatan Cahyadi Raharja diperkuat dengan keterangan saksi ahli tindak pidana pencucian uang TPPU, yang dihadirkan penyidik Bareskrim, yakni Yenti Garnasih. Karena di sini kami menduga ada satu pelaku yang memang sudah terekspose di dalam dokumen-dokumen, bahkan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Bareskrim, itu Ibu Yenti Garnasih, sudah dimintakan keterangan sebagai saksi ahli, tambahnya. Lebih lanjut, Oktavianus menyampaikan dalam proses penyidikan kasus Fin888, pihaknya kerap mendapat kendala. Salah satunya, adanya perbedaan sikap penyidik saat menangani kasus itu. Menurut Oktavianus, saat kasus ini masih di tahap penyelidikan, pihaknya telah menyerahkan dokumen afidavit yang menyebutkan keterlibatan nama Cahyadi Raharja dalam kasus tersebut. Lalu tanggapan dari penyidik adalah, nah ini dagingnya gemuk. Bagaimana mungkin seorang penyidik menyatakan wah ini dagingnya gemuk? Namun, Oktavianus menyebut, sebulan setelahnya, sikap penyidik kepada kuasa hukum korban berubah. Penyidik Bareskrim, kata Oktavianus, justru menuding dokumen afidavit yang sudah mendapat legalitas dari Kemenkumham tersebut palsu. Disinilah adanya perbedaan sikap penyidik pada saat awal hingga akhirnya terjadi perbedaan. Ini kami menduga nih bahwa ada telah terjadi sesuatu. Dan dalam prosesnya kami menduga ini ada upaya untuk melindungi sosok besar ini yang merupakan pengusaha besar ini, Cahyadi Raharja, imbuhnya. Secara terpisah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus, Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan membenarkan bahwa sudah ada tersangka dalam perkara penipuan Fin888. Wisnu menyatakan, berkas perkara para tersangka itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Kejagung. Sudah ditahan dan berkas perkara di Kejaksaan Agung, menunggu P21, lengkap ucap Wisnu.